wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatannya teman-teman setelah bersedia hadir bersama saya untuk melihat dalam kegiatan menyebarkan pemahaman pada modul 1.4 pada yang materinya itu dimana tentang budaya positif di sekolah. Baik, Bu Megan bisa kasih dulu bersama. Terima kasih kesempatan teman-teman dalam kegiatan hari ini. Saya meminta waktunya teman-teman, tapi saya rasa ini materi sangat bagus, sangat bermanfaat untuk kita terapkan di kelas. Bagaimana budaya positif itu kita terapkan di kelas kita masing-masing dengan mengimplementasikan keyakinan kelas kita di kelas bersama dengan siswa. Baik, mungkin bisa slide selanjutnya Bu, ke bawah ya. Ya, sedikit keluar. Ya, oke. Budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Budaya positif dapat mendorong murid-murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta, memerdekakan dirinya sehingga murid mampu berproses mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, yang keempat, motivasi perilaku manusia, yang kelima, posisi kontrol guru, yang keenam, keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Baik, selanjutnya yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang sekarang ditekankan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utama pendidikan kita saat ini yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita sudah, maksudnya siswa sekarang sudah merdeka dalam pembelajarannya. Seperti itu. Baik, lanjut. Berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya kita, siswa kita itu dapat kritis, bukan hanya menjadi siswa yang menjadi siswa pendengar saja, cuman di sekolah datang duduk mendengarkan gurunya berpidato lalu pulang, tidak bawa apa-apa. Jadi kita harapkan siswa kita itu kritis. Jadi jangan kita sebagai guru jangan merasa marah kalau ada siswa kita yang mengkoreksi kita. Justru kita bangga karena siswa kita sudah menjadi siswa yang kritis. Yang kedua, siswa mandiri, artinya siswa yang bisa memecahkan masalahnya sendiri tanpa dituntun lagi. Maksudnya mereka sudah kita kasih suatu masalah, mereka sudah mampu menyelesaikannya sendiri. Yang kedua, bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab maksudnya di sini, apabila ada siswa bermasalah, ada masalahnya, mereka mampu mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya itu. Jadi artinya siswa tahu, oh kesalahan saya di sini, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya. Lanjut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri, memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa hal, Bu, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi.
Jadi di sini ada lima kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang mana itu contohnya bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi kalau ada siswa yang membuat masalah, sebenarnya siswa itu kita tidak nakal, tapi itu merupakan kebutuhan dasarnya dia sebagai manusia. Mungkin dia berbuat sesuatu karena yang ini ingin dikasih sayang. Jangan kita kalau siswa sudah berbuat satu hal kepada temannya, kamu itu nakal. Sebenarnya dia tidak nakal. Mungkin ada masalahnya di rumahnya dia tidak diberikan kasih sayang oleh orang tuanya, sehingga dia lampiaskan di sekolah. Bagaimana dia bisa mendapatkan kasih sayang di sekolah itu yang tidak dia dapatkan di rumahnya. Yang kedua, yang ketiga, penguasaan. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Kadang ada anak-anak kita yang merasa ingin dikenal di sekolahnya, jadi dia merasa ingin menguasai teman-temannya di sekolah. Apa istilahnya? Kalau di kelas itu biasa ada yang anak-anak merasa, saya bos ke-1, dia bos ke-2. Itu sebenarnya itu adalah bukan, kita tidak golongkan itu sebagai tindakan nakal siswa, tapi sebagai kebutuhan dasarnya manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing. Ingin dihargai, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi dia merasa ingin menguasai teman-temannya supaya apa yang dia katakan di kelas didengarkan oleh teman-temannya. Mungkin kembali lagi ya, mungkin di rumahnya dia selalu berkata dia selalu ingin mengungkapkan pikirannya, tapi di rumahnya dia tidak didengar, tidak dianggap. Jadi dia lampiaskan di sekolah, dia ingin menguasai semua teman-temannya sehingga tujuannya untuk didengar oleh teman-temannya, diakui bahwa iya memang dia anaknya seperti ini. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan, di mana contoh-contohnya seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan dasar yang kelima itu kesenangan. Di sini banyak anak-anak kita yang kebutuhannya yang seperti ini, bermain, humor, antusias, tertawa. Jadi kalau anak-anak kita di kelas itu banyak tertawa, kita jangan marah, Bu, karena sebenarnya itu kebutuhannya sebagai manusia. Kita sebagai manusia juga punya kebutuhan ingin meluapkan rasa humor kita, bercanda dengan teman, berdiskusi dengan teman. Jadi kalau ada siswa yang banyak bercerita di kelas, sebenarnya itu suatu modal yang bagus, karena sebenarnya kalau dia suka bercerita, kita bisa bimbing arah yang lebih baik. Kita bisa arahkan untuk ikut lomba bercerita, mendongeng, membaca puisi, karena sebenarnya anak-anak yang seperti itu memiliki mental untuk tampil di depan yang lebih bagus daripada temannya yang pendiam. Seperti itu. Selanjutnya, Ibu. Oke. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, hukuman. Yang pertama ini hukuman hukuman itu sifatnya tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, dan biasanya berupa hukuman fisik. Di sini yang kedua, konsekuensi, itu biasa dia terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi murid tetap tidak nyaman dengan konsekuensi itu. Jadi biasanya kadang kalau siswa ada yang berbuat masalah, membuat suatu pelanggaran, masih ada kadang guru yang memberikan hukuman. Hukuman itu biasanya memang kadang tidak terencana, berupa satu arah. Jadi hukumannya untuk siswa sendiri itu dia tidak memberikan kepada temannya. Seumpamanya ada yang dua orang siswa yang saling berkelahi, kita cuma melihat dari satu arah, kamu yang memukul, jadi cuma dia yang diberikan hukuman, sementara yang satunya ini tidak diberikan hukuman, padahal kita tidak tahu apa permasalahan utamanya dia berkelahi. Yang kedua yaitu yang konsekuensi, sikap guru itu selalu memonitoring murid. Yang ketiga ini adalah restitusi. Nah, inilah yang diharapkan kepada guru-guru dalam menyelesaikan permasalahan siswa kita, yaitu yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi pertama kita ajak diskusi dulu siswa, kenapa bisa
terjadi pertengkaran, perkelahian, kita ajak berdiskusi, oh apa masalahnya, bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu. Yang kedua, prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi setelah kita tahu permasalahannya, kita ajak berdiskusi siswa, kita tanyakan kembali. Nah, jadi bagaimana ini untuk menyelesaikan permasalahan tak? Apa solusi yang bisa kita tawarkan kepada teman tak? Sehingga teman tak merasa adil dan kita juga tidak merasa terbebani. Seperti itu. Baik, lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu guru biasa. Ini guru model zaman dahulu ya. Guru penghukum namanya. Biasa kalau ada anak-anak membuat masalah, dia membuat penghukum. Saya rasa mungkin di sekolah kita ini sudah tidak ada yang guru seperti itu ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Bagaimana sih contohnya pembuat rasa bersalah? Seperti ini. Ya, memojokkan bisa. Jadi kadang biasa kita lihat guru seperti ini. Nak, tolong kerjakan tugas nak. Kalau tidak dikerjakan tugas nak, nanti berguru bisa dimarahi oleh kepala sekolah. Itu artinya kita membuat siswa kita merasa bersalah. Oh, kalau tidak bekerja ini bisa dimarahi guru sama kepala sekolah. Seperti itu. Yang ketiga, posisi teman. Ini posisi teman maksudnya kadang biasa ada guru merasa, oh bagus kalau saya menjadi teman kayak teman dengan siswaku supaya gampang ku kendalikan. Seperti itu. Ada juga yang keempat, pemantau, dan yang kelima, manajer. Nah, inilah tujuan utama kita sebagai guru. Diharapkan guru-guru saat ini bisa menjadi sebagai seorang manajer, bukan lagi sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah kepada teman-temannya atau sebagai teman pemantau, tapi kita diharapkan bisa menjadi seorang manajer. Baik, berikutnya Bu. Oke, di sini saya sediakan satu contoh masalah, di mana ada siswa yang bernama Adi, yang masalahnya itu dia terlambat hadir ke sekolah. Kita kadang biasa seperti ini. Jika gurunya masih berada di posisi penghukum, posisi kontrolnya itu penghukum, kadang dia seperti ini. Kalau penghukum itu nada suaranya tinggi. Kenapa kamu terlambat? Yang kedua, bahasa tubuh. Kadang dia menunjuk, melotot, dan menghardik. Bahkan ada yang menghardik. Kamu itu sudah kayak seperti saudaramu saja, sering terlambat, sering berbuat masalah di sekolah. Seperti itu. Kadang kata-katanya seperti ini. Sudah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, atau selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Di sini kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau kita yang dikasih begitu, contoh bagaimana kalau kita dikasih begitu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada muridnya yang datang terlambat. Di sini ada hasilnya. Kalau kita sebagai guru penghukum, hasilnya mungkin muridnya kita akan merasa marah, bisa dendam kepada kita, bisa dendam dan bersifat agresif, bisa menjadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mejanya, tulisannya. Itu sebagai pelampiasannya karena dia telah dihukum. Dia marah, kenapa saya mesti dihukum? Ibu guru tidak tahu apa alasan saya bisa sampai saya terlambat. Seperti itu. Selanjutnya Bu. Oke, di sini dengan kasus yang sama, jika posisi itu berada di posisi kontrol rumput merasa bersalah. Nada suaranya biasanya memelas, halus, sedih. Tolong nak, jangan datang terlambat lagi ya. Kalau kamu datang terlambat, ibu guru yang dimarahi sama kepala sekolah. Seperti itu contohnya kalau guru pembuat merasa bersalah. Biasa kata-katanya seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu guru tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa yang sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar merasa kecewa. Jadi di sini kita buat seolah-olah anak itu kita ini yang mendapat masalah karena perbuatannya. Seperti itu Ibu. Apa sih hasilnya kalau murid kita sering dibuat merasa bersalah kepada dirinya sendiri?
Yang pertama itu murid akan merasa bersalah, yang bersedih. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Jadi dia merasa, oh gara-gara saya ini sering dimarahi guru-guruku. Merasa dia mentalnya anak-anak ini akan down seperti itu. Lanjut Bu. Di sini posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman. Nada suaranya biasa ramah kepada siswa, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid. Kadang dia merangkul, memeluk bahkan, seperti itu. Jadi kalau kasus yang tadi, siswa yang terlambat, bahasanya biasa seperti ini muridnya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji kepada bapak bukan? Kenapa kamu terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Nah ini contohnya guru yang biasa sebagai teman dengan muridnya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil tersenyum. Tapi di sini juga hasilnya saya rasa masih kurang bagus, karena hasilnya jika guru seperti teman dengan muridnya, muridnya akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatif murid menjadi bergantung pada guru. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan gurunya. Jadi dia tidak mandiri. Kalau ada masalahnya dia bergantung kepada murid. Oh ada di Pak Guru nanti yang bantu Kak kalau ada masalahku. Kalau berkelahi Kak dengan siswa mau kurang salah, ada di Pak Guru nanti bela Kak deh. Berkelahi maka saja. Nah ini kalau siswa sudah merasa terlalu dekat dengan gurunya, dia merasa temannya. Berikutnya Bu. Di sini pemantau. Guru nadanya suaranya biasa datar, bahasa tubuhnya yang formal. Ya sebagaimana pemantau, kalau ada siswa bermasalah dia cuma memantau seperti itu. Biasa kadang gurunya seperti ini percakapannya kalau guru memantau dengan siswa. Biasa Pak Guru berkata, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai belajar? Adi menjawab, tahu Pak. Dibalas lagi dengan gurunya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan? Paham Pak, saya harus tinggal dalam kelas pada jam istirahat, nanti mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Di sini guru menjawab lagi, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang seperti tadi. Saya tunggu. Di sini sebenarnya sudah tidak ada lagi bahasa-bahasa verbal yang menghardik siswa. Tidak ada lagi kontak fisik menunjuk, memberikan hukuman. Kalau terlambat lari keliling lapangan seperti itu. Tapi ada hasilnya yang didapat jika guru seperti pemantau, yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan kelas. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas. Jadi di sini masih ada sisi negatifnya ya, karena murid merasa tidak nyaman. Oh, saya masih harus tinggal di kelas. Dia masih merasa dihukum seperti itu. Oke, selanjutnya yang kelima. Nah inilah yang diharapkan guru-guru kita pada saat ini menjadi seorang manajer, manajer di kelas. Bagaimana sih posisi manajer itu? Nada suaranya tulus. Dia tulus mengajar, memberikan pengertian kepada siswanya. Bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Seperti ini biasa percakapannya. Guru, Pak Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Di sini guru bertanya kembali kepada murid. Kita tidak memberikan hukuman, bukan guru yang memberikan hukuman, tapi kita berikan kesempatan kepada murid bagaimana dia memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Seperti itu. Adi menjawab, saya bisa menanyakan teman saya dan untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Jadi dia tidak disuruh tinggal di kelas, tapi gurunya di sini Adi merasa tidak dihukum karena yang dia lakukan itu adalah pilihannya sendiri. Seperti itu. Jadi kita sudah hilangkan yang namanya hukuman. Kalau di manajer ini tidak ada lagi yang namanya hukuman. Di sini siswa disuruh berpikir sendiri,
menyelesaikan sendiri permasalahannya, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi kita tanyakan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, lalu murid menjawab, oh untuk memperbaiki kesalahan saya harus mengerjakan tugas yang tertinggal. Seperti itu. Baik, selanjutnya hasilnya yang jika posisi guru pada manajer, maka hasil yang didapatkan guru kita tidak capek lagi marah-marah sama murid. Kadang biasa ada guru datang ke sekolah, aduh capek kak marah-marah murid karena nakal sekali. Sebenarnya itu karena kita sendiri yang buat capek diri kita dengan mau marah-marah dengan murid. Padahal sebenarnya ada satu posisi yang bisa dilakukan dengan menjadi seorang manajer di sekolah, di kelas. Tidak perlu lagi marah-marah, tidak perlu lagi meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk murid. Seperti itu. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui ada suatu masalah dan suatu yang perlu terjadi. Baik, sekarang saya kembalikan ke teman-teman. Posisi kontrol apa yang bisa kita sekarang jalankan? Apakah kita masih mau di posisi kontrol sebagai penghukum yang setiap hari menghukum siswa kalau ada berbuat masalah, atau mau di posisi kontrol apa? Ya, jadi saya kembalikan ke teman-teman. Sempat ada yang mau memberikan tanggapannya di posisi kontrol apa kita saat ini? Ya. Iya. Iya, jadi ya, saya setuju seperti itu Bu Haji. Jadi Bu Haji berkata seperti ini. Dia sekarang sudah berada di posisi manajer dan itu sangat bagus karena harapan kita sebagai pendidik memang seperti itu. Kita bisa mampu mengarahkan anak-anak kita bagaimana dia menyelesaikan masalahnya Bu Haji. Jadi dia semakin dewasa, dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Apakah masih ada lagi dari teman-teman? Oke, bisa lanjut sedikit ya. Oke. Di sini ada satu contoh kasus lagi yang saya berikan. Contoh kasus penerapan posisi kontrol, dengan posisi kontrol. Kasusnya itu muridnya tidak mengerjakan tugas yang diberikan gurunya. Di sini kalau gurunya masih sebagai teman, dia pasti bilang seperti ini kalau dia tidak kerja tugas pada muridnya. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Di sini dia sebagai murid dan guru sebagai teman. Ada hal anak-anak ini mau mengerjakan tugas, tapi bukan sebenarnya dia mau mengerjakan tugas bukan karena dia ingin tahu apa pekerjaannya, tapi karena tujuannya ini. Dia mau main games, bukan tujuannya belajar. Dia mau selesaikan tugasnya karena mau main games. Kalau gurunya sebagai pemantau, apa yang akan dia katakan kepada muridnya seperti ini? Kamu sudah mengetahui kesalahan kamu dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Dia cuma memantau, kasih tahu sesuanya, kesalahan kamu seperti ini, segera selesaikan tugasmu dan kumpulkan. Seperti itu. Lanjut Bu. Kalau sebagai penghukum, ini guru zaman dulu ya, kalau kita biasa sebut guru tempo dolo ya. Kalau ada guru siswanya sudah tidak kerjakan tugasnya, pasti berdiri di sana, angkat satu kakimu, pegang telinga. Ini guru zaman dulu yang sudah tidak relevan lagi dengan sekarang yang namanya kurikulum merdeka. Siswa diajak untuk belajar mandiri. Kalau membuat merasa bersalah, bagaimana bangsa gurunya? Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya bila melihat ibu terus bertindak seperti ini. Artinya begini, kalau ada siswanya tidak kerja tugas, kamu sudah sering tidak kerjakan tugas, kamu senang ya melihat ibu marah-marah. Kamu senang ya melihat ibu kalau menghukum kamu. Kamu senang ya kalau melihat ibu tinggal di kelas untuk kerjakan tugasmu. Ini kita seolah-olah menyalahkan murid bahwa gurunya sering mendapat masalah karena dia tidak mengerjakan tugas. Baik, selanjutnya Bu. Oke. Di sini posisi manajer ini yang kita harapkan, yang seperti tadi Ibu Guru bilang, apakah
bagaimana bahasanya kalau dia sebagai manajer, kalau siswanya tidak mengerjakan tugas, bahasanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu kepada anak itu, apa kesalahannya? Nah, yang kedua, kita tanyakan kembali keyakinan kelas. Kan pastinya semua Bapak Ibu guru sebelum mengajar kita sudah buat keyakinan kelas. Apa sih kesepakatan keyakinan kelas kita sebelum kita mulai pembelajaran? Pasti biasa kadang anak-anak. Di sini juga kita harapkan dalam membuat keyakinan kelas bukan kita sebagai guru yang menentukan keyakinan kelasnya, tapi kita kembalikan kepada siswa. Jadi dia merasa, oh ini keyakinan yang kita buat memang benar-benar kita yang menentukan, bukan guru yang menentukan. Kita sebagai murid yang menentukan. Jadi kalau dia melanggar keyakinan kelas, dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, seperti itu. Baik Bu, selanjutnya di sini ada satu kasus yang saya berikan, siapa tahu Bapak Ibu bisa bantu menjawab. Kalau seumpamanya seperti ini, gurunya berkata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini di posisi kontrol mana Bapak Ibu? Bisa ada yang bantu? Apakah dia sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Teman. Ya. Membuat merasa bersalah. Kalau saya pribadi, tadi Pak Haji sudah bahasakan ya, ada beberapa macam ya. Kalau di ranahnya itu ya, saya kecil dan di apa namanya, di pembuat merasa bersalah. Iya. Jadi seperti itu. baik, sepatu ada teman-teman yang lain punya masukannya. Kalau kasusnya biasa kadang seperti ini, gurunya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurutnya apakah ada yang lain atau sepakat dengan pembuat merasa bersalah? Sepakat ya. Oke. Baik, selanjutnya Bu. Ya, jadi memang benar yang dikatakan Pak Rasak. Kalau gurunya seperti tadi, dia berkata, saya kecewa sekali dengan kamu nak. Dia membuat seolah-olah siswanya itu melakukan kesalahan, imbas dari kesalahannya itu kembali ke gurunya. Jadi siswanya merasa, oh gara-gara saya ini guruku dapat masalah, seperti itu. Jadi dia merasa membuat siswanya seolah-olah itu menjadi biang semua masalah dari gurunya. Baik, lanjut Bu. Oke, kasus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, sekarang lari keliling lapangan. Menurutnya Bapak Ibu sekarang, ayo silakan Bu. Kalau menurut saya, jika ada kalimat yang keluar dari mulut seorang guru mengatakan bahwa kamu tidak pernah benar melakukannya, sekarang lari keliling lapangan, itu adalah guru yang penghukum. Karena dia menghukum anak, disuruh lari keliling lapangan. Jika ada anak yang yang selalu membuat kesalahan, dia tahu bahwa hukumannya ya paling saya disuruh lari keliling lapangan. Keliling lapangan itu kan menurut dia olahraga, sehat. Berarti kalau saya membuat dikasih hukuman selesai. Nah, mungkin disinilah fungsinya kita sebagai pendidik. Apa yang harus kita sampaikan kepada anak supaya tidak lagi melakukan kesalahan. Begini, anak itu melakukan sesuatu perbuatan karena dia tidak tahu manfaatnya dan dia tidak tahu konsekuensi untuk dirinya sendiri. Kalau dia hanya memahami konsekuensi untuk gurunya, kalau anak sudah jengkel dia bilang, kamu kan saya yang dapat masalahnya. Biar Tommy suka dia marah-marah sama saya. Itu karena konsekuensinya dialihkan ke orang lain. Tidak dijelaskan apa konsekuensinya untuk dirinya, untuk masa depannya dalam jangka panjang ke depan. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas masukannya dan tanggapannya. Yang baik, selanjutnya Bu. Ya, jadi benar ya, posisi kalau kita sudah memberikan hukuman, ada keluar kata-kata kamu terlambat lari keliling lapangan, itu sudah termasuk pemberian hukuman kepada siswa, dan hasilnya biasa kadang seperti tadi yang dijelaskan, bisa kadang siswa merasa dendam kepada gurunya. Oh,
Nanti kalau dia lulus seperti ini, oh ini nih guru yang kemarin sering hukum sering kasih lari kak, sering kasih berdiri kak di kelas satu kaki. Oke, baik selanjutnya Bu. Oke, ada yang kasus terakhir. Kalau kira-kira kalau seperti ini bahasanya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Kira-kira ada bisa Bapak Ibu yang tahu di posisi kontrol apa guru kalau dia bahasanya seperti ini? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah? Oh ya, silakan Pak Rasa. Posisi kontrol yang kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ya di manajer. Oh, manajer ya. Manajer, ya. Jadi bagaimana caranya seorang manajer ya mengambil sebuah pegawainya atau muridnya ya bagaimana kita memperbaiki kesalahan itu seperti itu. Terima kasih Pak Rasa. Baik, ya sudah betul ya. Jadi di posisi manajer kita kembalikan kepada siswa bagaimana dia untuk memperbaiki kesalahannya. Bukan kita lagi yang menentukan apa hukumannya, apa konsekuensi dari perbuatannya, tapi kita kembalikan kepada siswa. Bagaimana dia memperbaiki kesalahannya, bagaimana dia tahu menyadari bahwa oh kesalahan saya seperti ini. Dia tidak merasa lagi oh saya berbuat salah seperti ini, konsekuensinya akan kepada guru saya. Tapi dia tahu bagaimana menyelesaikan kembali masalahnya. Oke, terima kasih Pak. Oh di sini masih ada satu lagi, ayolah kamu lakukan demi Bapak Ibu. Di sini kita sudah tahu jawabannya, pasti dia di sini sebagai teman ya, karena dia ayolah kamu lakukan demi Bapak Ibu. Di sini kita guru sebagai teman. Oke, baik selanjutnya. Oke, di sini ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Di sini sedikit saya jelaskan. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu keyakinan kelas, karena saya yakin pasti Bapak Ibu sebelum masuk di kelas pasti sudah merancang keyakinan kelas itu, dan saya harap seperti yang Ibu Kepala Sekolah kemarin sampaikan, keyakinan kelas itu bukan cuma satu kali diingatkan kepada siswa kita, tapi harus berulang-ulang kali Bu, Bapak Ibu. Kalau bisa setiap kita masuk ke kelas kita ingatkan lagi, karena kalau satu kali kita ingatkan itu sesuatu di awal saja, keyakinan kelas kita menjaga kebersihan. Seterusnya tidak disampaikan lagi mungkin akan lupa anak itu. Jadi kalau bisa setiap kita masuk kelas kita ingatkan lagi keyakinan kelas apa yang telah kita buat, keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Sama dengan menjaga yang kita sepakati kemarin, menjaga wastafel seperti itu. Kalau kita cuma satu kali kasih ingat anak-anak dilarang membuang sampah di wastafel, pasti akan melakukan lagi karena hari itu dia yang ingat. Tapi kalau kita ingatkan berkali-kali, insya Allah jaga pasti anak-anak itu wastafel tak seperti itu. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid. Di sini guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi tidak usah lagi banyak-banyak keyakinan kelas. Garis-garis besarnya apa saja yang kita sampaikan kepada siswa kita tuangkan di situ di keyakinan kelas. Tidak usah lagi terlalu rinci. Keyakinan kelas 1, 2, 3, 4 sampai 20 keyakinan kelas. Anak-anak biasa kadang lupa kalau terlalu banyak, jadi tidak usah terlalu banyak, cukup 5 saja. Tapi itu sudah universal mencakup semuanya. Baik, selanjutnya Bu. Oke, di sini ada selanjutnya materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan dirinya setelah memperbaiki masalahnya. Jadi segitiga restitusi itu maksudnya kalau ada siswa tak bermasalah, bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya. Langkah pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kalau ada masalahnya sesuatu, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu masalahnya apa, duduk perkaranya seperti apa. Yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas kepada siswa, keyakinan kelas apa yang telah dia langgar, bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Baik, lanjut Bu.
Di sini apa sih langkah-langkah bahasa perkataan yang biasa untuk menstabilkan identitas? Biasanya kalau dalam menstabilkan identitas itu kita tanyakan dulu kepada siswa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Kita kasih ingat kepada anak, kalau dia berbuat salah, kita kasih tahu anak, nak berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita kasih ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi menstabilkan identitas yang awalnya anak-anak itu meluap marahnya, dia bisa meredam marahnya dengan seperti kita kasih ingat. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini seperti itu. Kata-kata yang biasa dilakukan untuk menstabilkan dulu identitasnya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi kalau ada yang berkelahi, kita kasih tahu, saya tidak mau cari siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu cuma mau mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita kasih tahu, bukan tujuan tak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi tujuan tak kita kumpulkan siswa ini, kita mau selesaikan permasalahan ini dan mencari solusinya. Yang berikutnya, biasanya kadang guru berkata seperti ini kalau menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat teman kamu sendiri? Jadi kita tanyakan kembali ke siswa kita seperti itu, Bu. Iya. Baik, selanjutnya langkah yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Bagaimana bahasa atau perkataan yang biasa dilontarkan seorang guru jika validasi tindakan yang salah? Yang pertama, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita kembalikan lagi. Intinya dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita kembalikan ke siswa tak kembali, Bapak Ibu. Bukan kita yang merasa menyelesaikan masalah, tapi kita cuma sebagai manajer yang mengatur semua siswa tak, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, bagaimana dia mencari solusi untuk masalahnya itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi kita kasih ingat ke mata, oh kamu melakukan ini mungkin karena ada yang ingin kamu lindungi, mungkin karena harga dirimu terinjak-injak seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi sikap mempertahankan harga diri itu sudah bagus, tapi kita kasih ingat lagi ada sikap yang lebih bagus dari yang telah dia lakukan. Baik, selanjutnya Bu, kita yang ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa sih yang dia langgar? Yang pertama mungkin apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kita kasih ingat kepada siswa di kelas itu, kita ini sebagai satu keluarga, semua di dalam kelas, semua bersaudara. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kita ingatkan kembali ke siswa kita, kamu mau menjadi orang yang seperti apa kalau dia pemarah seperti itu. Baik, lanjut Bu. Oke, mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke teman-teman, apakah ada yang sedikit ingin disampaikan ataukah ada masukannya dari materi saya hari ini? Apakah teman-teman merasa dirinya sudah, apakah merasa oh saya masih ada di posisi kontrol sebagai pemantau? Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menjadi seorang guru yang seorang manajer? Ya, apakah ada sedikit masukan dari Bapak Ibu? Boleh, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa materi yang dibawa oleh Pak Hadi pada siang hari ini. Harapannya seandainya bisa teman-teman bisa hadir semua ya. Karena ini adalah merupakan modal kita yang akan kita terapkan sehari-hari dalam proses pembelajaran. Kalau apa yang disampaikan tadi sudah kita terapkan, itu akan membuat kita jadi guru yang nyaman, jadi guru yang bahagia dalam mengajar. Karena anak-anak juga, kebahagiaan kita seorang guru itu ditentukan oleh anak-anak kita. Ya, kalau anak-anak kita bahagia dalam belajar, gurunya juga akan bahagia. Bagaimana contohnya anak yang bahagia bersama dengan kita adalah anak yang selalu mencari, selalu merindukan kehadiran guru, selalu mengingat tugas-tugas yang diberikan. Nah, mungkin bagusnya, bolehkah materi itu kita berikan ke teman-teman untuk dibaca dan
seperti yang disampaikan pendamping kemarin bahwa guru materi yang sudah didapatkan oleh guru penggerak atau juga guru-guru yang sudah mengikuti PPG, boleh kita sering untuk sharing ketika kita dulu kumpul di ruang guru. Dan ini bisa sering-sering kita tampilkan. Kalau boleh di print out mungkin supaya sering dibaca. Ini materi yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Bu atas masukannya. Ya, jadi mungkin sekian dari saya sampaikan. Insya Allah kalau materinya bisa saya share di grup, supaya kita bisa menjadi guru yang teladan. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah tadi, kalau siswa itu senang, kita juga senang. Kemarin sempat ada saya baca, katanya pekerjaan yang paling banyak stresnya itu guru. Sebenarnya yang buat stres itu kita sendiri yang menciptakan stres itu, Bu, Bapak Ibu. Coba kita buat bagaimana di kelas itu menjadi menyenangkan dengan perbanyak. Kita tidak usah lagi terlalu banyak. Nanti kalau seperti ini siswa tak datang, ada datang jaki lagi. Paling disuruh jaki lagi mencatat, menulis. Tapi kalau banyak buat pembelajaran yang menyenangkan, banyak kita buat games. Tidak apa-apa, di setiap pembelajaran itu selalu di akhir pembelajarannya kita selingi games agar anak-anak itu merasa, oh besok belajar apa lagi nih. Jadi anak-anak itu merasa mau datang ke sekolah karena dia memang suka ke sekolah, bukan karena terpaksa datang ke sekolah. Dia datang ke sekolah, ada bangun masih ding pagi, mau masih ding ke sekolah, mengerjakan masih ding tugas, disuruh masih ding mencatat banyak-banyak. Padahal sebenarnya tujuan dari pendidikan itu bagaimana menciptakan siswa menjadi manusia yang seutuhnya, bisa menghargai. Kita ajarkan kepada siswa tak bagaimana menghargai orang lain, bagaimana memanusiakan manusia. Itu sebenarnya tujuan utama dari pendidikan ini. Profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi sekian dan terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang keluar dari saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru sekalian, mohon dimaafkan. Dan saya banyak ucapkan terima kasih atas waktunya yang tiba-tiba dadakan ini, yang mepet. Saya banyak ucapkan terima kasih kepada Ibu Faika juga telah bersedia membantu. Dengan berakhirnya materi ini saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.